Ketika aku sedang beres-beres rumah, tanganku tiba-tiba berhenti. Di sudut tempat tidur, tergeletak sebuah ikat rambut wanita. Bukan milikku, bukan pula milik siapapun yang pernah berkunjung. Dadaku langsung mengeras. Saat kutunjukkan kepada Naufal, dengan wajah datar ia hanya berkata, "Nggak tahu." Jawaban itu seperti tamparan. Di kepalaku, satu pertanyaan berubah menjadi ribuan. Apa dia selingkuh? Apa dia membawa wanita ke rumah ini? Dan kenyataan menghantamku lebih kejam daripada dugaanku. Wanita itu, sekretarisnya sendiri, perempuan yang ia jaga, ia puji, dan ternyata ia sembunyikan sebagai gundiknya. Saat itu juga, tanpa menjerit, tanpa drama, aku tahu apa yang harus kulakukan. Dengan tangan yang gemetar tapi hati yang membatu, aku tarik semua aset yang pernah kuberikan padanya. Setiap fasilitas, setiap kenyamanan, setiap hal yang membuatnya berdiri gagah. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langsung saja, mari simak ceritanya. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap melewati celah tirai dan jatuh tepat di meja rias kamar utama. Inara menggulung lengan ke meja tidurnya sambil memandangi tumpukan kecil pakaian yang sudah ia sortir sejak subuh. Ia memang selalu merasa lebih tenang ketika rumah rapi. Segalanya tertata membuat pikirannya ikut jernih. Hari itu ia berniat membersihkan kamar secara menyeluruh. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan karena kesibukan Naufal yang membuat mereka jarang benar-benar berada di rumah pada waktu yang sama. Ia mulai dari sudut sebelah kiri tempat lemari 2 pintu berdiri. Tanpa tergesa, Inara menurunkan kotak-kotak kecil penyimpanan yang bertahun-tahun menjadi tempat segala jenis barang terselip. Tak ada pikiran buruk ketika ia membuka laci kecil dekat kepala tempat tidur. Hanya kalkulasi sederhana tentang apa yang perlu dibuang dan apa yang perlu dipindahkan. Lalu tangannya berhenti. Ada sesuatu yang tidak ia kenal. Di sudut laci, tergeletak sebuah ikat rambut berwarna krem pucat. Bukan miliknya, bukan bentuk yang ia pakai, bukan gaya yang pernah ia lihat pada dirinya sendiri. Rambut Inara selalu panjang dan hitam pekat. Ia tidak pernah memakai ikat rambut setipis itu. Warnanya pun terlalu lembut untuk seleranya. Alis Inara mengerut perlahan. Ia memungut benda itu dan memeriksanya. Kecil, tipis. Ada helaian rambut coklat muda tersangkut, sangat berbeda dari rambutnya. Wajahnya menegang sepersekian detik. Bukan karena ia ingin berpikir buruk, tetapi karena benda kecil itu dengan sendirinya menghadirkan pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Ia memejamkan mata sejenak, mencari kemungkinan yang masuk akal. Mungkin titipan Nadia waktu menginap? Atau milik adik sepupuku saat mereka datang lebaran lalu, gumamnya lirih. Namun, ia mengingat jelas. Tak ada dari mereka yang berambut coklat terang seperti itu. Masuk akal atau tidak, benda itu tidak punya penjelasan yang bersih. Dan Inara bukan tipe yang menepis tanda-tanda. Ia menyimpan ikat rambut itu di telapak tangan saat suara pintu kamar terdengar. Naufal baru selesai mandi, handuk melingkar di leher, rambutnya basah. Ia tampak terkejut melihat Inara masih berkutat dengan laci. "Kamu bersih-bersih?" tanya Naufal sambil mengambil kaus dari lemari. Inara tidak langsung menatapnya. Ia menimbang benda kecil itu, lalu perlahan mengangkat tangannya. "Mas, kamu tahu ini punya siapa?" Naufal menoleh sekilas. "Apa itu?" "Ikat rambut. Ada rambut coklat di sini." Naufal mengerutkan dahi, tapi bukan dahi orang yang benar-benar berpikir. Lebih mirip ekspresi orang yang ingin cepat mengalihkan topik. "Nggak tahu," jawabnya singkat. Inara menatapnya kini. Sorot matanya tidak meledak-ledak, tidak menuduh, hanya tajam, cerdas, dan penuh tanda tanya. "Mas yakin nggak tahu? Ini di laci sebelah kasur kita." Suaranya tetap lembut, tetapi nadanya berubah menjadi lebih serius. "Aku bilang nggak tahu, yang nggak tahu, Nar." Suara Naufal terdengar sedikit defensif. Ia buru-buru mengenakan kausnya sambil menjauh, seakan ingin mengakhiri pembicaraan sebelum dimulai. "Mungkin punya siapa yang pernah mampir ke sini." "Kapan terakhir kali ada tamu perempuan masuk ke kamar kita?" Pertanyaan itu keluar dengan ritme pelan, bukan menekan,
tapi jelas tidak bisa diabaikan. Naufal terdiam sepersekian detik. Itu cukup lama bagi Inara untuk menyadarinya. Ya mana aku ingat, jawabnya akhirnya. Nadanya terkesan tidak sabar. Inara tidak menjawab. Ia memutar ikat rambut itu di jarinya, memperhatikan reaksi Naufal yang terlihat ingin cepat-cepat meninggalkan ruangan. Napasnya mengalir pelan, tetapi dadanya terasa lebih berat dari biasanya. Mas, kalau ada yang harus aku tahu, bilang saja, ucap Inara, lebih lembut dari sebelumnya. Naufal memalingkan wajah. Kamu lebay amat cuma gara-gara ikat rambut. Udahlah, jangan mikir aneh-aneh, katanya sambil meraih dompet dan kunci mobil. Inara memperhatikan punggung Naufal yang terburu-buru keluar kamar. Pintu tertutup dalam tekanan yang tidak terlalu keras, namun efeknya menggantung di udara. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, hanya suara AC yang berdengung lembut. Inara menatap ikat rambut di tangannya. Benda itu tampak tidak berbahaya, kecil, ringan, sederhana. Tetapi justru karena sederhana, ia terasa mencolok. Terlalu asing untuk berada di kamar tempat hanya dirinya dan suaminya tinggal. Ia duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepala sambil memejamkan mata. Ada sesuatu yang menggelitik rasa waspadanya. Sebagai perempuan yang terbiasa mengamati detail kecil, ia tahu benda-benda seperti ini tidak muncul begitu saja tanpa jejak. Ia memutar ulang raut wajah Naufal ketika ditanya. Jawaban singkatnya. Nada yang terlalu cepat menolak. Cara ia menghindari tatapan. Perlahan Inara membuka mata dan menatap cermin yang berdiri di sudut kamar. Refleksinya sendiri menatap balik, dengan sorot yang tidak marah, tetapi jelas tidak tenang. Ada yang tidak beres. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Inara merasakan getaran halus yang mengganggu ketenangan hatinya. Ia menggenggam ikat rambut itu sedikit lebih erat. Instingnya mengatakan bahwa benda kecil ini bukan sekadar sisa barang tak penting yang tertinggal. Ada cerita di baliknya, sebuah cerita yang belum terjawab, sebuah cerita yang mendesak ingin terungkap. Perasaan itu perlahan merayap, diam-diam menyusup ke dalam pikirannya, menimbulkan ketidaknyamanan yang sulit ditepis. Langkahku terasa lebih berat sejak semalam. Rasa tidak nyaman itu menempel seperti bayangan yang terus mengikuti kemanapun aku pergi. Aku menatap cermin di kamar mandi, mencoba menenangkan napas. Ingatanku kembali sekilas pada benda kecil yang kutemukan saat beres-beres, ikat rambut asing yang tak mungkin milikku. Hanya satu kilasan, cukup untuk membuat perutku mengencang lagi. Aku turun ke dapur, mendapati Naufal sudah duduk sambil menatap layar ponselnya. Cahaya dari layar memantul di wajahnya, membuat ekspresinya sulit terbaca. Dia hanya melirik sekilas ketika mendengar langkahku. Kamu nggak tidur semalam? Tanyaku sambil membuka kulkas, berusaha tampil biasa. Suaraku terdengar terlalu pelan, hampir sumbang. Naufal menghela napas. Kenapa sih? Tampang aku kelihatan kayak kurang tidur ya? Cuma nanya, jawabku singkat. Ia menutup ponsel, tapi gerakannya cepat. Terlalu cepat seolah ingin memastikan aku tidak sempat melihat notifikasi apapun. Hal kecil seperti itu mungkin dulu takkan kupikirkan. Tapi setelah penemuan itu, semua terasa berbeda. Aku harus berangkat cepat hari ini, katanya sambil merapikan lengan kemeja. Ada meeting mendadak. Meeting mendadak jam segini. Aku menatap jam dinding tanpa niat menyembunyikan rasa aneh yang merayap. Ya, namanya kerjaan, jawabnya agak ketus. Jangan mulai aneh-aneh, Nar. Nada itu, dingin, singkat, defensif, membuat dadaku menegang. Dulu dia tidak seperti ini. Dulu ia selalu menjelaskan dengan sabar, atau minimal tidak setegang sekarang. Kali ini, ia bahkan tidak mau menatapku lama. Aku cuma tanya, bukan nuduh, kataku sambil menyilangkan tangan. Naufal berdiri, meraih tasnya, lalu memberi ciuman cepat di keningku. Tapi tanpa tatapan hangat seperti biasanya. Gerakannya seperti rutinitas yang dipaksakan. Jangan mikir yang aneh-aneh, ya, katanya sebelum pergi. Pintu tertutup, menyisakan keheningan yang justru membuat kecurigaan semakin nyata. Setelah membereskan meja, aku berjalan ke kamar. Ada sesuatu yang mendorongku untuk mencari, meski aku sendiri tak tahu apa yang kucari. Seperti ada benang tak terlihat yang menarikku kembali ke tempat penemuan itu. Mataku menyapu sudut ruangan,
ke arah meja rias tempat aku menemukan ikat rambut itu. Tidak ada yang berbeda, tapi perasaanku malah makin aneh. Aku mendudukkan diri di tepi ranjang. Kenapa bisa ada di sini? Gumamku. Hanya 2 kalimat pengingat itu, tapi cukup untuk membangkitkan kembali rasa ragu yang semalam berusaha ku tenggelamkan. Aku mengambil ponsel, menatap nama Naufal di daftar kontak. Ingin rasanya kukirim pesan, ingin menanyai lagi, ingin memaksa jawaban yang lebih masuk akal daripada sekadar, nggak tahu. Tapi aku menahan diri. Jika aku bertanya, dia pasti marah. Ia sudah menunjukkan itu jelas sekali. Pikiran lain menghantamku. Apa ini pertama kalinya? Atau aku baru sadar sekarang? Aku berdiri, tak sanggup duduk diam. Kutarik napas dalam, mencoba berpikir jernih. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah menuduh tanpa bukti. Tapi aku juga bukan perempuan yang buta terhadap tanda-tanda. Sore harinya, Naufal pulang lebih malam dari biasanya. Aku menunggunya di ruang tamu sambil pura-pura menonton televisi. Begitu pintu terbuka, ia tampak terkejut melihatku masih terjaga. "Kok belum tidur?" tanyanya. Aku mau ngomong, jawabku tanpa menoleh. Bahunya menegang. Tentang apa lagi? Aku mematikan televisi. Ruangan langsung tenggelam dalam senyap. Tentang kamu. Alisku mengerut ketika melihat reaksi wajahnya. Gelisah. Ia menaruh tas lebih cepat dari biasanya. Lalu duduk tapi tidak dekat denganku. "Kenapa kamu kayak menghindar belakangan ini?" tanyaku. "Kamu berubah." "Aku capek kerja, Nar." Suaranya terdengar jelas tapi hambar. Seperti kalimat yang sudah disiapkan sejak pagi. "Jangan dibikin drama." Kalimat itu membuat dadaku menghangat oleh rasa tersinggung. "Aku cuma ingin tahu kenapa kamu menjauh." "Aku nggak menjauh," katanya cepat. "Kamu aja yang terlalu sensitif akhir-akhir ini." Bukan jawaban. Hanya serangan balik. Mataku menatapnya lekat, memperhatikan detail kecil yang dulu tak pernah kusadari. Tangannya gelisah, pandangannya tak ingin bertemu mataku, dan cara ia terus meremas hidungnya setiap kali terpojok. "Naufal," suaraku melembut tanpa direncanakan. "Kenapa kamu nggak jujur?" "Karena nggak ada yang harus dijujurin." Ia berdiri tiba-tiba. "Aku mandi dulu." Ia berjalan menuju kamar mandi tanpa memberi kesempatan aku bicara lagi. Aku menggigit bibir. Bukan marah yang kurasakan, tapi rasa dingin yang menetes perlahan dari ujung hati ke seluruh tubuh. Sikapnya hari ini sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan alasan lelah. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan kini aku semakin yakin, bukan hal kecil. Aku memandangi pintu kamar mandi yang tertutup. Suara air mengalir. Tapi pikiranku justru semakin berisik. Kecurigaan yang semula hanya seperti benang halus, kini berubah menjadi simpul yang mulai mengencang. Aku bersandar di sofa, memejamkan mata. Bukan untuk tidur, tapi mencoba menenangkan diri. Tapi justru di sanalah aku merasa semakin tidak aman. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang bergerak di balik bayangan kehidupan rumah tanggaku. Perasaan itu berkembang pelan namun pasti, membuat nafasku terasa pendek. Dan tanpa kusadari, kekhawatiran itu telah berubah menjadi kegelisahan yang tidak lagi bisa kupendam. Malam itu aku tidak benar-benar tidur. Hanya memejamkan mata beberapa jam, tetapi kepalaku tetap sibuk memikirkan sikap Naufal, cara ia menghindar, menjawab dengan defensif, sampai gerak-geriknya yang tampak gelisah. Semua itu menempel seperti bayangan gelap yang sulit diusir. Ketika fajar menyelinap melalui celah gorden, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi hanya diam. Sambil duduk di tepi ranjang, aku membiarkan sekejap ingatan itu muncul. Penemuan ikat rambut yang tidak pernah menjadi milikku. Satu kalimat pengingat yang cukup untuk mengeraskan tekadku. Ada sesuatu yang perlu kutemukan, dan tidak ada orang lain yang akan melakukannya selain aku sendiri. Aku bangkit, berjalan keluar kamar. Rumah terasa sunyi. Hanya suara jarum jam yang terdengar. Naufal masih tidur. Tubuhnya membelakangiku. Cara ia terbaring seolah ingin memberi jarak, bahkan dalam tidur. Aku menarik napas panjang dan menuju dapur. Aku butuh ruang untuk berpikir. Tanganku sibuk membuat kopi, tetapi pikiranku sibuk dengan rencana yang pelan-pelan terbentuk. Jika aku ingin tahu kebenaran,
Aku harus memperhatikan hal yang sebelumnya tidak pernah kupedulikan. Jadwalnya, kebiasaannya, hal kecil yang biasanya lewat begitu saja. Ketika kembali ke kamar, Naufal sudah bangun. Ia duduk di tepi ranjang sambil mengecek ponsel, ekspresinya serius. Namun ketika ia sadar aku mengamati, ia langsung mematikan layar. "Kamu bangun cepat," katanya datar. "Banyak kerjaan," jawabku tanpa menatapnya terlalu lama. Aku tidak ingin ia merasa aku mencurigainya, meskipun sebenarnya iya. "Ya sudah, aku siap-siap dulu." Ia berjalan ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, dadaku berdegup lebih keras. Aku tidak berniat membuka ponselnya. Aku bukan tipe yang seperti itu. Tapi aku bisa memperhatikan kebiasaan barunya. Sering mematikan layar tiba-tiba, banyak telepon yang ia jawab sambil menjauh dariku, dan jadwal kerja yang mendadak berubah tanpa penjelasan. Ketika ia keluar dari kamar mandi dan bersiap berangkat, aku tersenyum kecil dan berkata, "Hati-hati." Ia hanya mengangguk. Tidak ada tatapan. Tidak ada ciuman singkat seperti rutinitas kami dulu. Pintu tertutup, dan kesunyian kembali memenuhi rumah. Aku mulai dari sesuatu yang sederhana. Jadwalnya. Setiap hari Naufal berangkat pukul 8. Tapi beberapa minggu terakhir, ia sering berangkat lebih pagi atau pulang lebih malam. Aku membuka kalender dapur tempat kami biasa menandai jadwal pekerjaan. Tidak ada catatan baru dari dirinya. Padahal biasanya ia selalu menulis jika ada rapat atau lembur. Aneh, gumamku. Dia biasanya rapi soal jadwal. Ini bukan bukti, tetapi sebuah perubahan kecil yang mengganggu logika. Aku mengambil buku catatan kecil, sesuatu yang jarang kugunakan, dan menuliskan jam berangkatnya pagi ini. Pukul 8.12 berangkat. Aku tidak tahu mengapa menulisnya membuatku merasa sedikit lebih tenang. Seolah aku sedang membangun peta kecil menuju kebenaran. Selanjutnya, aku memperhatikan hal-hal lain. Baju kerja yang ia pilih. 2 minggu ini ia sering memakai kemeja terbaiknya, padahal tidak pernah ada acara besar kantor. Ia juga mulai memakai parfum yang dulu jarang ia sentuh, parfum hadiah ulang tahun dari ayahku. Aku membuka lemari dan mengendus botol parfum itu. Aromanya kuat. Tidak mungkin ia salah semprot. Ia sengaja memakainya. "Untuk siapa kamu wangi seperti ini?" bisikku lirih. Siang hari, aku memutuskan untuk melakukan hal yang sedikit lebih berani. Aku menunggu hingga jam yang biasanya menjadi waktu istirahatnya. Biasanya ia meneleponku atau minimal membalas pesanku. Kali ini aku mencoba mengirim teks singkat. "Lagi istirahat? Kamu makan apa?" Kupandangi layar ponsel tanpa ekspektasi. 5 menit berlalu. Lalu 10. Hingga 15. Tidak ada balasan. Biasanya, jika ia tidak sempat membalas, ia akan mengirim stiker atau pesan otomatis. Tapi kali ini, hening. Aku memutuskan menelepon. Namun begitu panggilan tersambung, ia langsung menolak. Hanya satu dering. Dadaku terasa sesak. "Kenapa kamu nolak secepat itu, Naufal? Apa kamu bersama seseorang?" Aku menggenggam ponsel lebih erat. Tidak ada jawaban, tidak ada pesan penjelasan. Hanya sunyi. Aku mulai berjalan di sekitar rumah, seolah mencari jawaban di udara. Tapi tiba-tiba aku berhenti. Mataku tertuju pada keranjang baju kotor di sudut. Ada kemeja milik Naufal yang belum sempat aku cuci. Kemeja biru muda yang ia pakai 2 hari lalu. Aku mengambilnya, memperhatikan kerahnya. Ada aroma samar parfum yang bukan milikku. Lebih manis, lebih lembut, dengan sentuhan floral yang tidak pernah kupakai. Aku mendekatkannya ke hidung dan menghirup pelan. Jantungku berdetak lebih keras. Aroma wanita. Suaraku pecah pelan. Ini bukan bukti besar, tapi cukup untuk membuat hatiku bergetar. Dan ketika aku menurunkannya kembali ke keranjang, telapak tanganku sudah berkeringat. Sore harinya, ketika Naufal pulang, aku memperhatikan setiap gerakannya. Cara ia menggenggam ponselnya, cara ia berjalan masuk tanpa melihatku, cara ia langsung menuju kamar mandi tanpa mengucap banyak kata. Aku tidak bertanya apapun. Justru diamku yang membuatku bisa memperhatikan dengan jelas. Ketika ia meletakkan tasnya, aku melihat ada kertas kecil menyembul dari saku tas bagian depan. Bukan sesuatu yang mencolok,
hanya ujung catatan tempel berwarna krem. Aku tidak menyentuhnya ketika ia di sana. Tapi ketika ia masuk kamar mandi, aku menghampiri tas itu perlahan, menahan napas seolah seluruh udara bisa membuatku ketahuan. Aku hanya melihatnya sebentar, cukup untuk membacanya tanpa menyentuh. Tulisan tangan halus, bukan milik Naufal. Jangan lupa besok. S. Itu saja. Hanya 5 kata. Tapi cukup untuk membuat tubuhku membeku. S. Siapa? Gumamku, meski aku tahu jawabannya mulai terasa semakin jelas. Aku menjauh dari tas itu sebelum Naufal keluar, duduk di sofa sambil menahan gemetar yang merayap melalui jemariku. Temuan kecil itu, sehelai kertas dengan inisial asing, menghantamku lebih keras daripada bukti manapun. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, sesuatu sedang berlangsung di belakangku. Aku masih duduk di sofa ketika suara pintu kamar mandi terbuka. Napasku tertahan, tetapi aku berusaha tetap terlihat wajar. Catatan kecil dengan inisial S itu masih menempel kuat di pikiranku. Tepat saat Naufal keluar sambil mengeringkan rambut, aku mengalihkan pandangan dan berpura-pura sibuk dengan remote televisi. Rasa tidak nyaman itu berdenyut pelan di dadaku. Satu kalimat pengingat terlintas. Sikapnya yang makin menghindar akhir-akhir ini bukan lagi kebetulan. Tidak setelah semua perubahan yang kutemukan. Aku tidur duluan ya, katanya sambil mengambil ponsel. Aku menoleh. Kamu nggak makan? Capek. Ia berjalan menuju kamar tanpa menunggu jawabanku. Aku hanya mengangguk, membiarkan kepergiannya menjadi jeda antara pikiranku yang terus berputar. Ada jarak yang semakin lebar antara kami, dan kali ini bukan karena kesibukan semata. Aku menatap pintu kamar yang tertutup, lalu berdiri pelan. Ada dorongan kuat yang membuatku tidak bisa lagi berdiam diri. Pagi berikutnya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Cahaya matahari belum sepenuhnya memenuhi ruang keluarga ketika aku melangkah ke dapur. Pikiran tentang catatan kecil itu membuat dadaku terasa dingin sejak fajar menyentuh jendela. Aku merapikan rambut dan membuat teh, mencoba menyiapkan diriku untuk hari yang mungkin tidak menyenangkan. Naufal turun dengan raut lelah, lebih lelah dari semalam. Ia membuka kulkas sambil mengusap mata. Kamu bangun pagi sekali, katanya datar. Jawabku sambil meletakkan cangkir di meja. Kamu kelihatan nggak tidur semalaman. Banyak kerjaan. Nada pertanyaanku sengaja kubuat ringan, seolah tidak ada apa-apa. Namun aku memperhatikan reaksinya dengan sangat teliti. Naufal berhenti sejenak sebelum menjawab. Ya, ada laporan yang harus diselesaikan. Jawaban aman. Tidak ada detail. Tidak ada penjelasan tambahan. Selalu seperti itu beberapa hari terakhir. Aku memerhatikan kemeja yang ia pakai pagi ini. Kemeja abu favoritnya, yang hanya ia pakai saat ada presentasi atau ketika ia ingin tampil sangat rapi. Tetapi kalender kami menunjukkan tidak ada agenda penting hari ini. Atau setidaknya, begitu yang ia sampaikan padaku. Presentasi? Tanyaku. Ia menoleh cepat. Sedikit terkejut. Enggak. Hanya, pengen rapi aja. Alasan yang terdengar dibuat-buat. Aku memberikan senyum singkat. Bagus kalau begitu. Ia memerhatikan wajahku beberapa detik, mungkin mencoba membaca pikiranku, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Ia selesai sarapan cepat lalu berangkat kerja. Aku berdiri di halaman, memandangi mobilnya sampai hilang dari gerbang. Begitu mobil melaju keluar, aku menghela napas panjang. Hari ini aku ingin mencari tahu lebih banyak, tetapi semua yang kulakukan harus rasional. Aku tidak mau menjadi istri yang hanya menuduh tanpa dasar kuat. Aku memulai dari sesuatu yang sederhana, mencocokkan jadwal yang ia sebutkan dengan kebiasaan pulangnya. Aku membuka ponsel dan mengecek pesan-pesan terakhirnya beberapa minggu ini. Ternyata banyak sekali alasan yang sama. Lembur, meeting internal, revisi mendadak. Semua terdengar masuk akal. Jika saja ia memang benar-benar sibuk. Tapi aroma parfum wanita yang menempel di kemejanya, catatan kecil misterius itu, dan perubahan sikapnya bukanlah sesuatu yang bisa kuabaikan. Aku berjalan ke ruang kerja kecilnya di rumah. Naufal jarang meninggalkan sesuatu di luar tempatnya. Ia sangat rapi. Namun ketelitian itu justru membuatku sadar bahwa ada hal kecil yang janggal.
jadwal kerja yang tidak tercatat. Biasanya ia selalu menempelkan kertas-kertas kecil berisi pengingat di papan dekat meja. Sekarang, papan itu kosong, seolah ia tidak ingin meninggalkan jejak. Aku menyentuh satu pin yang masih tertancap di papan. Kamu sembunyikan apa sebenarnya? Siang harinya, aku memutuskan untuk keluar sebentar. Tidak jauh, hanya ke depan rumah, berjalan-jalan untuk mendinginkan kepala. Saat aku hampir mencapai gerbang, Satpam kompleks menyapaku. Bu Inara, pagi tadi Pak Naufal berangkat lebih pagi ya? Katanya ramah. Aku berhenti. Lebih pagi? Iya, keluar sekitar jam 7 lewat. Saya kira ibu ikut. Aku mengangguk pelan, menutupi terkejutku. Oh, iya. Ada urusan. Aku tersenyum kecil lalu melanjutkan langkah. Tapi di dalam hatiku, rasanya ada sesuatu yang runtuh perlahan. Naufal berangkat 1 jam lebih awal dari yang ia bilang tadi. Dan ia tidak memberitahuku apa-apa. Aku berjalan pulang cepat, menahan gemetar di ujung jari. Satpam tidak mengatakan apa-apa yang mencurigakan, hanya soal jam keberangkatan. Tapi informasi kecil itu menguatkan apa yang berhari-hari menekan hatiku. Kenapa bohong soal jam berangkat? Bisikku sambil menutup pintu rumah. Aku kembali duduk di sofa, memijit pelipis. Ini semakin tidak sinkron. Jadwalnya berubah, tapi alasannya tidak berubah. Kesibukan kantor, alasan yang terlalu sering digunakan belakangan ini. Dadaku terasa sesak. Aku butuh bukti tambahan, sesuatu yang bisa kujadikan pegangan sebelum aku bertanya langsung ke Naufal. Aku tidak ingin meledak tanpa arah. Aku berdiri dan berjalan pelan menuju keranjang pakaian kotor lagi. Mengambil kemeja yang belum sempat dicuci. Aroma parfum floral itu masih ada, samar tapi jelas. Aku mencoba mengingat parfum mana yang biasanya kupakai. Tidak ada satupun yang mirip aroma ini. Sambil mengembalikan kemeja itu, mataku menangkap detail lain. Sebuah noda kecil di bagian kerah. Warnanya seperti sisa makeup ringan, foundation atau bedak. Bukan noda besar, hanya setitik, tapi cukup membuatku merasakan degupan yang lebih cepat. Aku mengusapnya dengan ibu jari. Teksturnya halus. Noda itu bukan punyaku. Aku jarang memakai makeup tebal kecuali ada acara formal. Dia bersama siapa? Pertanyaan itu muncul tanpa bisa dicegah. Aku menutup mata sesaat, membiarkan rasa sakit kecil itu menggumpal. Setiap bukti kecil yang kutemukan tidak memberikan jawaban, tetapi semuanya mengarah pada satu kemungkinan yang sama. Aku membuka mata kembali. Tatapanku lebih tenang, lebih terfokus. Meski hatiku gemetar, pikiranku mulai jelas. Aku butuh kepastian. Dan kali ini, aku tidak bisa lagi membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Keheningan sore itu terasa seperti tekanan di dadaku. Semua petunjuk kecil yang kutemukan, aroma parfum asing, jadwal yang tidak sinkron, noda makeup, hingga catatan bertanda inisial S, terus berputar dalam kepalaku. Satu kalimat perasaan yang tidak bisa kuhindari muncul lagi. Rasa gelisah itu tumbuh menjadi keyakinan yang menyesakan. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan Naufal, tetapi aku belum tahu apa, atau siapa. Ketika Naufal pulang hari itu, aku memperhatikan cara ia membuka pintu. Ada kehati-hatian yang tidak biasa, seolah ia sedang membawa rahasia rapat yang tidak boleh sampai jatuh. Ia menatapku sekilas lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah menyentuh matanya. "Kamu belum makan?" tanyanya sambil melepas sepatu. "Belum," jawabku lirih. "Nunggu kamu." "Ya, maaf pulang agak malam. Tadi ada revisi laporan." Kata revisi itu kembali muncul seperti tempelan lama yang ia gunakan berkali-kali. Aku tidak membalas. Tubuhku bergerak otomatis menyiapkan makan malam, sementara pikiranku sibuk memikirkan langkah yang akan kuambil. Saat makan, suasana hening. Hening yang canggung, bukan hening yang nyaman. Setiap kali aku mengangkat kepala, ia selalu mengalihkan pandangan. Selesai makan, ia berdiri sambil membawa piringnya. "Aku kerja sebentar di kamar ya," katanya. "Naufal." Ia berhenti. "Ya." "Boleh taruh ponsel kamu di meja makan? Tadi aku lupa catat resep dan mau cek sesuatu." Tawarku terdengar santai, tidak menekan.
tapi Naufal langsung menegang. Ia memegang ponselnya lebih erat. Lagi ada chat kantor. Penting, jawabnya sambil tersenyum yang terlalu dipaksakan. Aku mengangguk pelan. Oke. Ia berjalan ke kamar. Tapi langkahnya terdengar lebih cepat dari biasanya. Sekitar 15 menit setelahnya, aku berdiri di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Naufal duduk dengan posisi membelakangiku, memegang ponsel. Cahaya layar menyinari sebagian wajahnya. Aku mendengar ketikan cepat, lalu jeda, lalu suara notifikasi yang ia matikan dengan saksama. Saat aku mengetuk pintu pelan, ia hampir menjatuhkan ponselnya. Oh, kamu. Ada apa? Suaranya naik setengah oktav. Aku mau bicara sebentar. Ia mengunci ponselnya cepat, lalu menyimpannya di balik bantal. Gerakan itu membuat nadiku berlari lebih cepat. Aku cuma mau tanya, kataku tenang. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering pulang telat? Yaitu, kantor lagi banyak kerjaan. Aku tahu, kataku lembut. Tapi kenapa kamu berbohong soal jam berangkat kemarin? Ia menegang. Bohong? Siapa bilang? Naufal, suaraku melembut, namun tegas. Satpam lihat kamu keluar jam 7 lewat. Kamu bilang berangkat 8. Kenapa? Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar selama 2 detik pertama. 2 detik yang terasa seperti jawaban. Ah, itu. Ia mengusap tengkuk nervously. Aku lupa bilang. Tadi pagi memang ada meeting dadakan. Kok kamu nggak bilang? Biasanya kamu cerita. Aku. Ya udahlah, namanya juga buru-buru. Jawaban yang terlalu cepat. Terlalu mudah. Terlalu rapi. Aku menatapnya lama, dan ia menghindar. Aku tahu jika aku terus menekan, ia akan mencari alasan baru. Jadi aku menarik napas dalam, menahan diri. Aku cuma pengen kamu jujur. Itu aja. Naufal mencoba tersenyum. Aku jujur kok. Kalimat itu jatuh datar dan dingin. Setelah ia mandi, ia kembali ke kamar dengan ponsel di tangan. Kali ini ia lupa menguncinya sebelum meletakkannya di atas meja kecil dekat tempat tidur. Aku tidak berniat mencuri lihat isi ponselnya. Tetapi ketika layar itu menyala karena notifikasi, mataku refleks beralih. Sebuah pesan muncul. Ayla, sudah sampai rumah? Aku masih kepikiran tadi. Nafasku tercekat. Ayla, nama itu tidak asing. Sekretarisnya. Tangan dan kakiku dingin seketika. Rasanya seperti ditampar realitas yang sudah lama berusaha kutolak. Aku tidak menyentuh ponselnya. Aku hanya menatap sekilas saat Naufal menyadari notifikasi itu muncul. Ia buru-buru mengambil ponselnya. Wajahnya memucat. Jangan salah paham. Katanya cepat. Aku menatapnya. Tenang tapi terasa pecah di dalam. Aku cuma lihat namanya. Nggak lebih. Dia cuma tanya soal kerjaan. Naufal menjawab terlalu cepat. Tapi kenapa dia bisa bilang, masih kepikiran tadi? Ia menggertakkan gigi. Itu cuma soal kerjaan. Presentasi. Apa kamu sering ketemu dia di luar jam kantor? Tidak. Jawabnya terlalu keras. Kamu ini kenapa sih? Curiga mulu. Masa aku nggak boleh punya sekretaris? Aku menarik napas perlahan agar emosiku tidak meledak. Aku cuma nanya. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan mondar-mandir. Kamu selalu bikin hal besar dari hal kecil. Aku menatapnya lama. Kalau memang kecil, kenapa kamu panik waktu pesan itu muncul? Ia berhenti, menelan ludah, lalu mengalihkan pandangan. Keheningan itu lebih jujur daripada jawabannya. Setelah ia akhirnya tidur, atau pura-pura tidur, aku duduk sendirian di ruang tengah. Cahaya lampu redup membuat bayanganku terlihat menggelap di lantai. Aku menatap ke jendela, membiarkan napas panjang keluar perlahan. Chat itu muncul jelas di pikiranku. Sudah sampai rumah? Aku masih kepikiran tadi. Sebuah kalimat sederhana, tapi syarat makna. Ayla, sekretarisnya. Wanita yang sering ia sebut rajin. Wanita yang selalu ia puji profesionalnya. Wanita yang kini menuliskan pesan yang tidak seharusnya ditujukan kepada pria beristri. Apa ini kebetulan? Atau selama ini aku yang buta?
bisikku. Satu demi satu potongan kecil mulai menyatu menjadi pola yang mengerikan. Kapan ia mulai pulang telat? Kapan ia mulai wangi? Kapan ia mulai menjaga ponselnya seperti menyimpan benda berharga? Aku memejamkan mata, membiarkan rasa pedih itu menyelinap perlahan. Tapi di balik sakit itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku membuka mata dengan lebih jernih. Ini bukan sekadar curiga. Ini bukan ketidakpastian. Ini adalah rangkaian tanda yang saling terhubung. Aku mulai melihat pola kebohongannya dengan jelas. Inara memutuskan mengikuti Naufal tanpa membuat suara apapun, hanya berpegang pada ketenangan yang ia paksa muncul di permukaan. Dadanya tetap terasa sesak sejak ia menemukan chat mesra itu, namun ia hanya mengulang sekali dalam benaknya bahwa Naufal telah berbohong dengan cara yang sangat halus. Ia mengambil mobil dengan kecepatan normal, menjaga jarak 3 kendaraan di belakang Naufal. Tidak ada gerakan terburu-buru. Tidak ada tangis. Hanya keheningan yang justru membuat detak jantungnya terdengar lebih keras di telinga sendiri. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa drama, tanpa asumsi. Naufal berhenti di sebuah coffee shop kecil di pinggir kota, tempat yang biasanya tidak pernah ia datangi. Dari kaca mobil, Inara memperhatikan suaminya turun sambil memeriksa ponselnya, kemudian melangkah masuk. Tidak ada alasan pekerjaan di sana. Tidak ada rapat. Tidak ada klien. Inara turun dengan langkah stabil, menahan napas sejenak sebelum melangkah menuju pintu kaca. Langkahnya pelan namun terukur, seperti seseorang yang memasuki ruang operasi, penuh analisis, tanpa emosi meledak-ledak. Dan di sanalah ia melihatnya. Ayla duduk di meja dekat jendela, rambutnya disampirkan ke satu sisi, tubuhnya condong sedikit ke depan saat Naufal duduk berhadapan dengannya. Senyum Ayla muncul duluan, senyum kecil yang terlalu akrab, terlalu nyaman, terlalu yakin posisi dirinya tidak akan terganggu oleh apapun. Naufal memandang Ayla bukan seperti rekan kerja, bukan seperti teman lama, melainkan seseorang yang terasa lebih intim dari yang pernah ia akui selama ini. Inara berdiri cukup dekat untuk melihat, tapi cukup jauh untuk tidak langsung terlihat. Ia memiringkan tubuh sedikit, menatap dari balik rak pajangan kopi. Nafasnya berat tapi stabil. Ia memastikan otaknya tetap bekerja. Ayla memainkan sedotan minumannya sambil berkata, "Akhirnya kamu datang juga. Aku kira kamu bakal cancel lagi. Soalnya istri kamu itu kan suka tiba-tiba nyariin." Suaranya rendah, sedikit mengejek, tanpa rasa sungkan. Naufal tertawa kecil, menundukkan kepala. Inara nggak curiga kok. Dia sibuk. Lagian aku bilang ada meeting tambahan. Kedua tangan Inara mengepal pelan. Bukan karena murka, tapi karena logika yang selama ini ia bangun satu persatu akhirnya jatuh ke tempatnya. Semua jadwal tidak sinkron, parfum asing, pesan-pesan singkat yang tertutup rapat, semua itu mengarah pada satu simpul yang kini ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ayla menyandarkan tubuh, lalu menatap Naufal dengan tatapan yang terlalu ringan bagi seseorang yang sedang menghancurkan rumah tangga orang lain. "Kamu yakin dia nggak bakal tahu? Soalnya kemarin kayaknya dia mulai curiga." Naufal menjawab tanpa keraguan. Dia cuma kebanyakan mikir. Inara itu terlalu percaya. Dia nggak bakal lakukan apa-apa. Inara merasa ada sesuatu yang retak di dadanya. Bukan pecah, bukan meledak. Lebih seperti kaca yang tiba-tiba bergetar lalu retaknya menyebar dalam garis-garis halus. Ia tidak bergerak dari tempatnya. Tidak ingin Ayla atau Naufal menyadari keberadaannya. Ia hanya menyaksikan dua orang itu berbicara dengan santai seolah-olah ia tidak pernah ada dalam hidup mereka. Ketika Ayla tersenyum lagi dan menyentuh lengan Naufal dengan ujung jarinya, Inara tahu ia harus pergi sebelum tubuhnya benar-benar bergetar. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur di depan mata. Pelan, ia melangkah mundur. Tidak berbalik terburu-buru, tidak membuat suara. Ia keluar dari coffee shop itu dengan wajah datar, seolah ia hanya seseorang yang baru menyadari ada barang tertinggal di mobil. Begitu duduk kembali di kursi pengemudi, tangannya memegang setir cukup kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang sangat padat, seperti kabut dingin yang menutup seluruh dadanya. Ia menstarter mobil perlahan, memastikan dirinya cukup tenang untuk berkendara. Melihat pengkhianatan dengan mata kepala sendiri ternyata bukan ledakan,
melainkan luka tajam yang merembes, menekan dari dalam. Inara menarik napas panjang sekali, lalu menghembuskannya perlahan. Tanpa menoleh ke belakang, ia melajukan mobil pulang dalam diam, membawa pulang kenyataan yang akhirnya tidak bisa lagi ditutup oleh siapapun. Mobil itu berhenti perlahan di halaman rumah, dan Inara duduk beberapa detik lebih lama dari biasanya sebelum membuka pintu. Bahkan suara mesin yang dimatikan terasa seperti gema kosong dalam ruang yang luas di dadanya. Kepulangannya tadi bukan sekadar perjalanan pulang. Itu adalah perjalanan membawa pulang bukti paling telanjang tentang pengkhianatan yang selama ini hanya ia duga. Ia masuk rumah dengan langkah terukur. Tidak ada benda yang ia lempar, tidak ada pintu yang ia banting. Setiap denting langkahnya justru terasa terlalu rapi, terlalu tenang bagi seseorang yang baru saja menyaksikan suaminya duduk bermesraan dengan wanita lain. Namun itulah Inara. Ketika batinnya hancur, kepalanya justru semakin dingin. Sesampainya di ruang tamu, ia menutup mata sebentar dan membiarkan satu kalimat muncul dalam kepalanya. Aku melihatnya sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Hanya itu, tidak lebih. Ia tidak membiarkan kenangan obrolan mereka di coffee shop berulang-ulang menyayat dirinya. Ia lebih membutuhkan arah, bukan perasaan. Setelah menarik napas panjang, ia mengambil ponsel dan mengetik pesan singkat. Pak Darman, besok pagi saya ingin bertemu. Penting. Inara tidak perlu menjelaskan apapun. Hubungan profesional mereka selama ini sudah cukup untuk membuat pria itu mengerti bahwa ia tidak akan meminta waktu jika tidak ada sesuatu yang perlu ditangani serius. Pagi berikutnya, Inara datang ke ruang kerja Pak Darman. Ruangan yang sudah ia kenal sejak lama. Meja kayu tua, rak berisi dokumen rapi, dan aroma kopi hitam selalu memberi kesan stabil. Kesan yang sangat ia butuhkan sekarang. Pak Darman bangkit dari kursinya ketika ia masuk. Bu Inara, silakan duduk. Ada apa? Suara Anda dipesan semalam. Terdengar berbeda. Inara duduk dengan punggung tegak. Wajahnya bersih, tanpa make-up berlebihan, tanpa jejak tangis. Ia tidak datang sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai perempuan yang siap mengambil kembali kendali atas hidupnya. Pak Darman, ucapnya dengan suara stabil, saya ingin memastikan beberapa hal terkait aset dan hak saya. Alis pria itu terangkat sedikit. Apakah ini tentang urusan rumah tangga ibu? Ya, saya menemukan sesuatu yang tidak bisa saya abaikan lagi. Inara berhenti sejenak, memberi waktu bagi dirinya untuk mengingat secukupnya tentang adegan yang ia lihat. Naufal, tidak setia. Saya melihat langsung. Tidak ada dramatisasi. Tidak ada suara bergetar. Hanya fakta. Pak Darman menautkan jemari di atas meja. Saya mengerti. Kalau begitu, kita akan bahas langkah-langkah yang paling aman untuk ibu. Apa yang ingin ibu capai? Pertanyaan itu menenangkan Inara. Karena akhirnya ada percakapan yang tidak menyepelekan perasaannya, tidak mempertanyakan kecurigaannya, dan tidak memintanya sabar. Yang ia butuhkan memang bukan nasihat, melainkan rencana. Saya ingin memastikan semua aset yang menjadi hak saya tetap aman. Termasuk rumah ini. Dan saya ingin mengetahui posisi hukum saya jika saya memutuskan mengambil langkah resmi. Pak Darman mengangguk. Kita mulai dari aset bersama terlebih dahulu. Sebagian besar atas nama ibu, jadi itu sudah aman. Untuk aset yang atas nama Pak Naufal, masih bisa diperjuangkan tergantung bukti yang ibu punya. Inara memikirkan percakapan di coffee shop itu. Ekspresi Naufal, gestur Ayla, sentuhan itu, kata-kata yang menusuk tenang. Inara terlalu percaya. Saya punya bukti cukup kuat, katanya. Baik. Pak Darman meraih map, lalu berkata, langkah pertama yang paling penting adalah menata dokumen. Ibu jangan melakukan konfrontasi terbuka dalam waktu dekat. Orang yang merasa posisinya terancam biasanya bertindak ceroboh. Inara mengangguk. Itu sesuai dengan pola pikirnya. Saya tidak berniat bertengkar. Saya hanya ingin bersiap. Bagus. Nada suara Pak Darman terdengar puas. Kita akan mulai dari rekening bersama, lalu properti. Setelah itu baru kita bahas langkah resminya. Inara mendengarkan setiap penjelasan dengan fokus penuh. Tidak ada gangguan dari emosi, tidak ada dorongan untuk menangis,
tidak ada luapan kemarahan. Setiap kata Pak Darman masuk seperti susunan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. "Bu," kata Pak Darman pelan setelah menjelaskan semuanya. "Kalau Ibu ingin benar-benar aman, langkah resmi paling kuat adalah..." "Saya tahu," Inara memotong dengan lembut. "Dan saya sudah memikirkannya sejak tadi malam." Ia tidak menyebutkan kata itu, tapi Pak Darman mengangguk, memahami tanpa perlu mendengar langsung. "Kalau begitu, saya akan siapkan berkas awalnya. Ibu tidak harus menandatangani sekarang. Kita lakukan bertahap, sesuai ritme Ibu." Inara menarik napas. "Terima kasih, Pak. Saya ingin melakukan semuanya dengan cara yang elegan. Tenang. Bersih. Tanpa drama." Itu sikap terbaik. Saat keluar dari ruangan itu, matahari terasa berbeda. Cahaya pagi itu seperti menyoroti sebuah garis batas di hidupnya. Naufal mungkin mengira Inara tidak akan melakukan apa-apa, tapi ia salah besar. Inara berjalan menuju mobilnya dengan langkah mantap. Tidak ada gemetar. Tidak ada ragu. Ia sudah memutuskan langkah awal. Ia akan bergerak secara resmi. Dengan cara yang paling tenang, paling rapi, dan paling menyakitkan bagi orang yang meremehkannya. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Inara sudah bangun sejak subuh, bukan karena gelisah, tetapi karena pikirannya bekerja terlalu rapi untuk memberi ruang pada tidur. Pertemuan dengan Pak Darman semalam mengubah banyak hal, atau lebih tepatnya, mengunci keputusan yang sebenarnya sudah lama berada dalam dirinya. Ia menatap meja makan. Semua tampak biasa. Tapi dirinya tidak lagi menjadi perempuan yang menyembunyikan rasa sakit sambil menyiapkan sarapan. Hari ini berbeda. Hari ini, ia bukan istri yang memohon pengertian, melainkan pemilik semua fasilitas yang selama ini membuat Naufal merasa aman. Telepon berdering. Dari bagian keuangan perusahaan. Inara mengangkatnya, suaranya tenang. "Ya, saya sudah cek ulang catatan itu. Silakan lakukan sesuai instruksi saya pagi ini. Pastikan semua pengalihan berjalan halus." Tidak ada getaran dalam suaranya. Ia tidak sedang melakukan sesuatu karena marah. Ini tentang mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah ia lepaskan pada seseorang yang tidak membalas kepercayaannya. Naufal turun dari lantai atas dengan wajah setengah mengantuk. Rambutnya acak-acakan. Ia tidak menyadari bahwa Inara sudah duduk di meja makan, memandangi laptop dengan tatapan yang terlalu terfokus untuk suasana pagi. "Kamu nggak tidur?" tanya Naufal sambil mengambil gelas. "Tidur cukup," jawab Inara singkat. Ada sesuatu dalam nada itu yang membuat Naufal menoleh. Mata Inara terlalu tenang. Terlalu rapi. Tidak seperti biasanya. "Kamu kenapa?" Ia terkekeh kecil, mencoba mencairkan suasana. "Masih mikirin hal-hal kemarin ya? Kamu tuh terlalu tegang, Nar." Inara menutup laptop pelan. "Aku cuma membereskan beberapa hal." Naufal menarik kursi dan duduk di depannya. "Hal apa?" "Dokumen fasilitas yang selama ini kamu pakai." Denyut halus muncul di pelipis Naufal. "Maksud kamu?" Inara mengambil map yang sudah ia siapkan. "Mobil kantor yang kamu gunakan bukan hak pribadi. Itu fasilitas yang aku setujui saat kamu masih dipercaya ayahku untuk duduk di posisi itu. Mulai hari ini, mobil itu ditarik kembali." Naufal tertawa pendek, seakan mendengar sesuatu yang tidak mungkin. "Inara, kamu bicara apa sih? Aku butuh mobil itu untuk kerja." Fasilitas hanya diberikan kepada orang yang menjaga profesionalisme. Inara meletakkan map kedua. Kartu kredit perusahaan juga diblokir. Kamu masih bisa memakai kartu pribadimu. Rahang Naufal menegang. "Ini kenapa? Kamu bercanda?" "Aku nggak ngerti." "Aku tidak bercanda." Inara merapikan rambutnya dengan gerakan lambat. "Aku hanya menata ulang apa yang menjadi hakku." Karena masalah kecil kemarin, suara Naufal meninggi. "Kamu ini lebay, Nar." Inara tetap tenang. "Kalau kamu ingin menyebutnya masalah kecil, silakan. Tapi fasilitas tidak diberikan kepada orang yang tidak memahami konsekuensi tindakannya." Naufal terdiam sejenak. Ia memicingkan mata,
mencoba menilai apakah Inara benar-benar serius atau hanya mengancam. Aku mau pakai mobil itu nanti siang. Aku harus ke kantor, katanya akhirnya. Inara bangkit, mengambil tasnya. Aku sudah minta pihak perusahaan menjemput mobil itu jam 9. Naufal berdiri tiba-tiba. Kamu nggak bisa semena-mena begitu. Aku suami kamu. Kamu suamiku. Inara menatapnya lurus. Bukan karyawan yang bisa mempertahankan fasilitas tanpa tanggung jawab. Sekitar 2 jam kemudian, Naufal menerima telepon. Wajahnya yang awalnya percaya diri berubah pucat. Kenapa gaji saya tidak masuk? Suaranya terdengar tegang. Ini tanggal pembayaran. Inara yang duduk membaca dokumen hanya menoleh sebentar. Tanggalnya benar. Tapi status posisimu sedang dalam evaluasi. Proses administrasi mengikuti status itu. Evaluasi apa? Kamu ngomong apa? Nar? Aku kerja dengan baik. Begitu. Inara menutup dokumen. Aneh. Karena laporan kinerja bulan ini menunjukkan ketidakhadiran yang tidak sinkron dengan agenda kantor. Termasuk beberapa jam lembur yang tidak bisa diverifikasi. Naufal menatapnya tajam. Kamu cek semua itu? Tentu saja. Ia tidak perlu menyebut siapa yang membantunya memeriksa. Fakta itu sudah cukup membuat Naufal terdiam. Saat siang tiba, klakson mobil perusahaan terdengar di depan pagar. Naufal bergegas keluar rumah, tetapi mobil hitam yang dulu ia banggakan justru berhenti di depannya dengan sopir resmi perusahaan yang menunggu tanpa ekspresi. Sesuai instruksi, Pak, kata sopir itu singkat, mengambil kunci dari tangan Naufal. Naufal berdiri terpaku saat mobil itu pergi dari hadapannya. Inara memperhatikannya dari teras. Bukan dengan senyum puas, melainkan dengan ketenangan seseorang yang tahu ia baru mengambil langkah paling masuk akal. Kamu serius mau ngejalanin ini semua? Suara Naufal terdengar lebih pelan, lebih takut daripada marah. Inara memiringkan kepala sedikit. Aku hanya menarik apa yang memang sudah menjadi hakku. Kamu yang tidak menjaganya. Ada keheningan panjang di antara mereka. Untuk pertama kalinya sejak hubungan mereka mulai retak, Naufal tampak benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ketegasan Inara bukan hanya membuatnya terpojok, tetapi untuk pertama kalinya membuatnya menyadari bahwa posisinya tidak seaman yang ia kira. Dan rasa terancam itu akhirnya mulai terlihat di matanya. Pagi itu, suasana kantor pusat perusahaan keluarga Inara tidak seperti biasanya bagi Naufal. Lorong yang biasanya menyambutnya dengan sapaan hangat karyawan kini terasa lebih dingin, lebih sunyi, seolah semua orang tahu sesuatu yang belum ia dengar secara resmi. Setiap langkahnya menghasilkan gema samar yang membuat dadanya terasa semakin sempit. Ketika ia masuk ke ruang kerjanya, layar komputer sudah menampilkan notifikasi otomatis. Akses terbatas. Hubungi bagian administrasi. Ia menatap pesan itu beberapa detik, mencoba mencerna. Apa maksudnya ini? Gumamnya. Ia mencoba membuka beberapa file laporan yang biasanya menjadi tanggung jawabnya. Semua terkunci. Semua menolak aksesnya. Seluruh sistem menutup pintu untuknya tanpa penjelasan. Pintu ruangannya diketuk pelan. Pak Darman masuk setelah Naufal mempersilahkannya. Wajahnya tetap profesional, tanpa bias pribadi. Kehadirannya tidak membawa kehangatan ataupun empati. Hanya prosedur. Pak Naufal, ucapnya dengan nada formal. Ada rapat dengan Dewan Direksi di ruang konferensi 13 menit lagi. Kehadiran Anda wajib. Naufal memaksakan tersenyum. Ada apa? Kenapa semua akses saya di sistem diblokir? Semua penjelasan akan disampaikan di rapat. Tidak ada ruang untuk tanya jawab. Pak Darman memberi sedikit anggukan sopan, lalu keluar dan menutup pintu. Naufal merasakan keringat dingin muncul di pelipisnya. Ini bukan hal biasa. Ia segera melangkah menuju ruang konferensi, mencoba menata ekspresinya agar tetap terlihat profesional. Namun semakin dekat ia berjalan, semakin kuat firasat buruk itu menekan dadanya. Ruang konferensi sudah terisi. Beberapa direktur duduk rapi di kursi masing-masing. Tidak ada wajah baru, tidak ada tambahan tokoh. Hanya mereka yang selalu hadir dalam rapat penting perusahaan. Namun atmosfernya berbeda. Lebih tegang, lebih kaku, seolah semua orang menahan sesuatu.
Naufal duduk di kursi yang disediakan untuknya, tepat di seberang tempat duduk yang biasa ditempati Inara ketika menghadiri rapat besar. Kursi itu kosong, tetapi kehadirannya terasa. Pak Darman membuka pertemuan dengan suara tegas. Baik, kita mulai. Naufal melirik sekeliling. Boleh tahu ini soal apa? Kenapa tiba-tiba saya dipanggil rapat seperti ini? Pak Darman tidak menunda. Ini terkait evaluasi kinerja Anda 3 bulan terakhir, serta laporan ketidaksesuaian jadwal dan penggunaan fasilitas perusahaan. Dari ujung meja, salah satu direktur keuangan menambahkan, beberapa data yang Anda masukkan tidak memiliki verifikasi yang jelas, termasuk laporan lembur yang konsisten tidak sesuai. Naufal mencoba menjaga nada suaranya agar tetap stabil. Saya bisa jelaskan semuanya. Ini pasti kesalahan administrasi. Sistem bisa error. Jika error, kata direktur lain, kenapa ketidaksesuaian itu hanya muncul di laporan Anda? Sebuah tekanan halus mulai muncul. Naufal menarik napas. Saya bekerja sesuai arahan. Kalau ada masalah, tentu bisa dibicarakan. Pak Darman menatapnya tajam, tenang, profesional. Justru itu yang sedang kita lakukan. Membicarakan. Seorang direktur hukum membuka map biru di depannya. Kami menerima permintaan resmi peninjauan posisi Anda dari salah satu pemegang saham utama. Naufal menegang. Pemegang saham mana? Direktur hukum menjawab tanpa ragu. Ibu Inara. Nama itu terpukul masuk ke tubuh Naufal seperti palu berat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menjaga wajahnya tetap netral, tetapi sulit. Sangat sulit. Permintaan apa? Suaranya lebih kecil dari yang ia maksud. Peninjauan jabatan Anda, jelas direktur hukum. Dengan data pendukung yang cukup kuat. Pak Darman melanjutkan, Dewan telah menilai semua laporan dan mempertimbangkan stabilitas perusahaan. Karena itu, kami memutuskan. Pak, potong Naufal cepat. Saya sudah kerja dengan baik selama ini. Kalau ada kesalahan kecil, saya siap perbaiki. Ini terlalu mendadak. Ini keputusan yang sudah dibahas matang, kata Pak Darman tanpa nada emosional. Lalu ia membuka berkas, menaruhnya di tengah meja, dan berkata dengan jelas. Mulai hari ini, jabatan Anda sebagai direktur operasional dinonaktifkan sementara dan dialihkan kepada tim internal sampai keputusan final ditetapkan. Naufal membeku. Seluruh dunia seperti mengecil dalam hitungan detik. Apa? Dinonaktifkan? Suaranya hampir pecah. Saya? Setelah semua kerja yang saya lakukan. Salah satu direktur menahan nada simpatinya, tetapi tetap tegas. Keputusan ini demi stabilitas perusahaan. Naufal tahu itu bukan alasan sebenarnya. Ia tahu siapa yang berada di balik dorongan terbesar keputusan ini. Inara. Perempuan yang tadi malam duduk di meja makan dengan tatapan tenang itu. Perempuan yang menatapnya seolah semua pintu perlindungan yang ia berikan akan hilang satu persatu. Dan sekarang terbukti. Rapat tidak berlangsung lama setelah pengumuman itu. Semua berjalan efisien, formal, tanpa ruang diskusi tambahan. Begitu rapat ditutup, para direktur beranjak satu persatu, meninggalkan Naufal yang masih duduk dengan tangan mengepal di bawah meja. Pak Darman berdiri terakhir. Silakan ambil waktu untuk membereskan barang pribadi di ruang kerja Anda. Akses sistem tetap dibekukan. Jika Anda butuh penjelasan administratif lebih lanjut, saya tersedia. Tidak ada nada menghina. Tidak ada sarkasme. Semua sangat profesional. Sangat menyakitkan. Ketika ia berjalan keluar dari ruang konferensi, langkahnya goyah meski ia berusaha memperlihatkan ketenangan. Lorong korporat yang tadi pagi terasa dingin kini terasa semakin sempit, seolah menyuarakan satu kenyataan. Ia bukan lagi orang penting di gedung ini. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk perusahaan itu, Naufal sadar sepenuhnya. Hidupnya mulai runtuh. Atau mungkin, sudah mulai runtuh jauh sebelum hari ini. Dan ia baru merasakannya sekarang. Setelah kehilangan jabatan dan akses terhadap berbagai fasilitas kantor, dunia Naufal seperti mengecil dalam sekejap. Ruangan megah yang dulu dipakainya kini dihuni orang lain. Sementara ia duduk di meja kecil dekat area staf umum. Tidak ada pintu yang bisa ia tutup untuk menenangkan diri.
tidak ada lagi jamuan makan siang dengan klien besar, dan tentu saja, tidak ada lagi orang yang memanggilnya, Pak, dengan penuh hormat. Semua itu runtuh hanya dalam hitungan hari. Perubahan itu bukan hanya terasa pada karirnya, tetapi juga dalam kehidupannya bersama Ayla. Wanita itu tidak lagi menghabiskan waktu sepanjang hari mengirim pesan manis atau menanyakan jam pulangnya. Bahkan, sapaan yang biasanya disertai ikon hati kini hanya berupa teks pendek yang terasa hambar. Naufal berusaha memaklumi, mencoba meyakinkan diri bahwa Ayla hanya sedang sibuk. Namun hatinya tahu, ada yang jauh lebih besar dari sekadar kesibukan. Di sisi lain, pemasukan Naufal menurun drastis. Jabatan barunya membuat gajinya menyusut hampir separuh. Sementara gaya hidup yang ia bangun selama bersama Ayla tidak bisa menyesuaikan diri secepat itu. Tagihan apartemen mewah yang ia sewa diam-diam untuk wanita tersebut tetap datang setiap bulan. Cicilan mobil yang ia gunakan untuk mengimbangi gaya Ayla tetap harus dibayar. Dan seluruhnya harus ia tanggung sendiri. Awalnya, Naufal masih mencoba menjaga keadaan tetap terlihat baik. Namun semakin lama, tekanan itu sulit disembunyikan. Ia mulai terlambat membayar beberapa tagihan. Nomor dari pihak leasing terus-menerus masuk ke ponselnya. Bahkan, kartu kreditnya sudah 2 kali ditolak ketika ia makan di luar. Semua itu membuatnya malu dan semakin terpojok. Di tengah kekacauan itu, Ayla semakin jarang muncul. Wanita itu tidak lagi meminta Naufal menjemputnya atau mengantarnya ke salon. Tidak ada lagi ajakan makan malam. Bahkan, beberapa kali ketika Naufal menghubungi, Ayla hanya menjawab singkat, "Maaf, lagi di luar," tanpa menjelaskan dengan siapa. Pesannya sering dibaca tanpa balasan. Tanda-tanda itu terlalu jelas untuk diabaikan. Tetapi Naufal tetap menggantungkan harapan bahwa hubungan mereka belum benar-benar berubah. Suatu sore, ketika langit tampak berat oleh awan gelap, Naufal memutuskan menemuinya di apartemen yang ia sewa khusus untuk wanita itu. Namun sesampainya di sana, Ayla membuka pintu dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada senyum menyambut, tidak ada mata berbinar seperti dulu. "Ada apa, Val?" Suaranya datar, seolah ia hanya berbicara dengan orang asing. "Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja," jawab Naufal, berusaha tersenyum meski sulit. Ayla hanya mengangguk sedikit, lalu memalingkan wajah. Sikap itu membuat dada Naufal terasa sesak. Ia baru saja kehilangan jabatan, pendapatan menurun, masa depannya buram, dan kini wanita yang selama ini ia pilih untuk diperjuangkan tidak lagi ingin berada di sampingnya. "Minggu ini aku agak sibuk," kata Ayla sambil meraih tas kecil. "Jadi kalau aku nggak bisa dihubungi, jangan bingung." "Sibuk apa?" tanya Naufal spontan. Meski ia tahu pertanyaan itu bisa membuat suasana semakin buruk. Ayla menatapnya dengan pandangan yang membuat Naufal terasa seperti beban. "Kamu tahu sendiri, Val, hidup butuh biaya. Sekarang keadaanmu berbeda. Aku harus cari cara untuk tetap stabil." Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada kehilangan jabatannya. Bagi Naufal, garis halus yang memisahkan kenyataan dari kejatuhan tiba-tiba menjadi sangat jelas. Ayla menjauh bukan karena sibuk, tetapi karena ia tidak lagi mendapatkan keuntungan seperti dulu. Dan itu menyakitkan, karena pada akhirnya, semua pengorbanan Naufal tidak pernah berarti apapun. Setelah Ayla pergi, Naufal duduk sendirian di ruang tamu apartemen itu. Tempat yang dulu terasa hangat dan penuh tawa kini terasa dingin dan asing. Ia memegang kepalanya, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal. Masalah finansial, hubungan retak, pekerjaan menurun. Semuanya datang bersamaan seperti gelombang besar yang siap menelannya. Ketika ia pulang ke rumah malam itu, ponselnya kembali bergetar. Bukan pesan dari Ayla, melainkan notifikasi tagihan yang jatuh tempo besok. Ia menatap layar itu dengan mata kosong. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Tidak ada lagi cara untuk menipunya sendiri. Di kamar yang gelap, Naufal duduk di tepi ranjang. Tubuhnya membungkuk, tangan menutupi wajah. Ia mencoba berpikir jernih, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat tekanan itu menindih dadanya. Nafasnya berat, pikirannya berputar-putar. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada siapapun yang bisa ia mintai pertolongan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Naufal merasa benar-benar sendirian. Bukan hanya sendirian secara fisik, tetapi juga secara batin. Semua yang dulu membuatnya merasa kuat menghilang satu persatu, meninggalkannya dalam kegelapan tanpa pegangan. Dan di sanalah ia tenggelam, bukan dalam air atau jurang yang terlihat, tetapi dalam tekanan hidup nyata yang akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Tajam, dingin, dan tanpa belas kasihan. Pagi itu, Naufal duduk di meja kerjanya yang sempit, mencoba menata beberapa berkas yang sebenarnya tidak membutuhkan perhatiannya. Tangannya gemetar ringan. Bukan karena dingin, tetapi karena cemas. Kecemasan yang ia pendam selama berminggu-minggu sejak keuangannya hancur dan Ayla mulai menjauh. Rekan-rekan kerjanya tidak lagi menyapanya dengan antusias. Beberapa bahkan sengaja melengos, seolah takut ketularan nasib buruk yang menimpanya. Bisik-bisik pelan terdengar setiap kali ia lewat. Mereka tidak mengatakan apapun secara terang-terangan, tetapi perubahan sikap itu lebih menyakitkan daripada kalimat sinis apapun. Dulu, ia adalah sosok yang dihormati. Kini, ia seperti bayangan kelabu di sudut ruangan. Hampir tidak ada yang ingin mengakui kehadirannya. Siang itu, seorang kolega menahan pintu lift ketika sekelompok karyawan masuk, tetapi ketika melihat Naufal mendekat, pintu itu dibiarkan menutup tepat di depan wajahnya. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan logam lift, wajah lelah, rambut kusut, mata yang kehabisan cahaya. Dalam sekejap ia sadar bahwa martabatnya perlahan mengelupas, bukan karena satu kejadian, tapi karena serangkaian kegagalan yang menumpuk dan semakin terlihat. Di luar kantor, situasinya tidak lebih baik. Ia mulai jarang keluar rumah karena malu bertemu orang yang mengenalnya. Mobil yang dulu ia banggakan kini menjadi sumber kekhawatiran karena cicilan menunggak. Suatu hari, ketika hendak berangkat kerja, ia melihat sebuah stiker bertuliskan, "Peringatan," menempel di kaca depan mobil. Pihak leasing sudah memperingatkannya berulang kali. Naufal berdiri mematung, merasa tubuhnya semakin menyusut oleh tekanan. Namun pukulan terbesar datang malam itu, ketika ia memutuskan menemui Ayla untuk mencari kejelasan. Ia tidak lagi ingin berasumsi. Ia butuh jawaban, betapapun menyakitkannya. Apartemen sewaan itu tampak berbeda dari biasanya. Lebih rapi, lebih kosong. Beberapa barang yang dulu dimiliki Ayla menghilang. Aroma parfumnya tidak lagi menggantung di udara. Naufal mengetuk pintu perlahan, lalu membuka dengan kunci cadangan yang masih ia simpan. Ruangan itu hening. Ayla sedang berdiri di dekat meja makan, memasukkan barang-barang terakhir ke dalam tas kecil. Ia tidak terkejut melihat Naufal. Seolah sudah memperkirakan kedatangannya. "Kamu pindah?" Suara Naufal serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Ayla menutup resleting tasnya, lalu menatapnya tanpa senyum. "Aku harus jalan, Val. Kita sudah nggak di jalur yang sama." "Apa karena pekerjaanku? Karena gaji di posisi baru ini kecil? Karena aku nggak bisa lagi kasih kamu apa yang kamu mau?" Pertanyaan itu keluar beruntun, tanpa filter. Ia tidak peduli lagi apakah ia terdengar menyedihkan. Ayla meraih mantel, tak mengalihkan pandangan. "Val, kamu tahu hubungan ini berdiri di atas apa? Kamu tahu sejak awal." Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada kejam. Justru kelembutan itulah yang menghancurkan Naufal lebih dalam, karena di baliknya ada kepastian yang dingin. Bukan emosi, bukan kemarahan. Hanya keputusan yang sudah mantap. Naufal mengangkat tangan, mencoba mendekat, tetapi berhenti di tengah. Ada jarak tak kasat mata yang bahkan ia sendiri tidak berani lewati. "Jadi, ini benar?" bisiknya. Ayla mengangguk pelan. "Aku nggak bisa ikut jatuh bersamamu." Kalimat sederhana itu membuat tubuh Naufal lemas. Seolah lantai di bawahnya berubah rapuh. Ia ingin marah, ingin memaki, ingin memohon, tetapi tidak ada kata yang keluar. Yang tersisa hanya tatapan kosong dan perasaan bahwa seluruh hidupnya berantakan dalam satu tarikan napas. Ayla melewatinya tanpa menoleh. Ketika pintu apartemen tertutup, keheningan menyergap ruangan. Naufal berdiri terpaku, mendengarkan gema langkah Ayla yang menjauh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kehilangan yang benar-benar mengosongkan. Bukan kehilangan harta, bukan jabatan, tetapi kehilangan pengakuan diri. Ia duduk di sofa, dan baru saat itu tubuhnya runtuh.
Bahunya bergetar tanpa suara. Air mata menetes bukan karena cinta yang gagal, tetapi karena ia akhirnya sadar betapa jauh ia telah jatuh demi sesuatu yang tak pernah benar-benar jadi miliknya. Di apartemen yang dingin itu, Naufal menatap sekitaran yang kosong. Semua terlihat seperti bukti kegagalannya sendiri. Barang-barang yang dulu ia beli untuk membahagiakan Ayla kini seperti benda asing tanpa makna. Dinding terasa semakin sempit. Napasnya berat. Beberapa jam kemudian, ketika ia kembali ke rumah, beban itu makin terasa. Telepon dari bank, surat peringatan cicilan, email dari kantor berisi evaluasi performa. Semuanya datang bertubi-tubi. Namun yang paling ia rasakan adalah sunyi. Tidak ada seseorang untuk ia ajak bicara. Tidak ada tempat bersandar. Tidak ada yang peduli. Malamnya, ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu tidak ia nyalakan. Hanya cahaya dari layar ponsel yang menerangi wajahnya. Ia menggulir daftar kontak, berhenti pada satu nama, Inara. Nama yang selama ini ia abaikan. Nama yang dulu ia tinggalkan demi kehidupan yang semu. Tangannya bergetar. Bukan hanya karena ragu, tetapi karena ia tahu betul apa arti dari tindakan ini. Pengakuan bahwa ia telah gagal, bahwa semua pilihannya selama ini adalah kesalahan besar. Ia menutup mata, menarik napas gemetar, lalu menekan tombol panggilan. Satu-satunya suara di ruangan sunyi itu hanyalah nada sambung yang berulang. Nada yang terdengar seperti detak terakhir dari martabat yang sudah lama hilang. Telepon dari Naufal yang masuk malam sebelumnya masih ada dalam memori ponselnya, tetapi tidak lagi mengusik pikiran Inara. Ia hanya mengingatnya sekilas, sekali saja, sebagai bentuk bahwa masa lalunya benar-benar telah runtuh. Setelah itu, ia menutup semua pintu yang mengarah pada luka lama. Pagi ini terasa berbeda. Udara segar mengalir begitu ia membuka jendela apartemennya yang baru. Tempat ini tidak mewah berlebihan, tetapi bersih, hangat, dan setiap sudutnya mencerminkan pilihannya sendiri. Ruang yang ia huni tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Inara mengenakan blazer krem dan mengambil tas kerja. Hari ini ia akan bertemu Pak Darman untuk memulai langkah baru terkait pengelolaan investasinya dan rencana proyek pribadi yang lama ia tunda. Tidak ada tekanan. Tidak ada suara meremehkan. Hanya dirinya yang lebih tegas dan lebih dewasa. Sesampainya di kantor konsultan, Pak Darman sudah menunggu di ruang pertemuan dengan tumpukan berkas. "Selamat pagi, Bu Inara," sapa Pak Darman sambil tersenyum hangat. "Saya sudah siapkan semua dokumen yang Ibu minta." Inara duduk, membuka catatannya. "Pagi, Pak. Hari ini kita fokus ke 3 hal. Pengembangan properti kecil yang saya rencanakan, diversifikasi portofolio saham, dan peninjauan ulang kerjasama dengan vendor lama. Saya ingin semuanya berjalan efisien." Pak Darman mengangguk mantap. "Baik. Terlihat Ibu sudah benar-benar siap menjalani bab baru." "Ya." Inara tersenyum kecil. "Saya sudah terlalu lama menunda banyak hal." Ia meninjau satu persatu berkas yang diberikan. Ada grafik investasi, proyeksi keuntungan, hingga laporan evaluasi kerjasama dengan vendor lama. Tangan Inara bergerak teratur, sesekali mencoret, membuat tanda, atau mengajukan pertanyaan. "Untuk proyek properti kecil ini," ucap Inara sambil menelusuri salah satu dokumen, "saya ingin mulai dari kawasan yang pertumbuhannya stabil. Tidak perlu langsung besar. Yang penting konsisten." "Keputusan yang bijak," balas Pak Darman. "Dan jujur saja, saya tidak pernah melihat Ibu setegas ini. Ada energi baru." Ternyata ketika seseorang berhenti mengurus hal yang mengurasnya, jawabnya pelan, tenaga itu akan kembali dan bisa diarahkan ke hal produktif. Pak Darman tersenyum bangga. "Saya dukung penuh, Bu." Pertemuan berlangsung hampir 2 jam, namun terasa ringan. Inara tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu. Ia menata hidupnya dengan dasar yang ia pilih sendiri. Setelah selesai, ia memutuskan mampir ke kafe kecil tak jauh dari kantor. Nadia sudah menunggunya di sana. Sahabatnya itu melambai begitu melihatnya mendekat. "Inara ah." Nadia memeluknya singkat. "Akhir-akhir ini wajahmu cerah banget. Aku senang lihatnya." Inara duduk sambil terkekeh kecil. "Mungkin karena kepalaku nggak lagi penuh drama." "Apa yang kamu lakukan belakangan ini?"
Tanya Nadia sambil menyeruput es lemon tea. Kelihatan hidupmu mulai tertata. Well, aku mulai beresin semua yang selama ini kutunda, jawab Inara. Proyekku jalan. Aku ikut kelas manajemen juga. Dan aku memilih lingkungan yang sehat. Aku capek hidup dalam bayangan orang yang gak menghargai. Nadia menepuk tangannya. Bangga. Itu baru Inara yang aku kenal. Mereka berbincang tentang beberapa rencana, workshop yang ingin Inara ikuti, kolaborasi bisnis kecil-kecilan dengan komunitas UMKM, hingga ide membangun ruang kerja kreatif. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Inara kini ringan tapi tegas. Tidak ada keraguan. Tidak ada luka yang menggerogoti pikirannya. Ketika percakapan mulai menurun, Nadia menatapnya dengan senyum lembut. Ra, kamu beneran sudah selesai sama Naufal? Inara memutar cangkir kopinya. Lalu ia berkata, selesai. Rasanya seperti menutup buku lama yang bahkan tidak ingin kubuka lagi. Bagus. Kamu pantas dapat ketenangan. Inara mengangguk, merasa kata-kata itu benar adanya. Setelah makan siang, ia kembali beraktivitas. Mengunjungi salah satu properti yang sedang dalam tahap renovasi, memberi arahan kepada pekerja, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Setiap langkahnya hari ini adalah aksi nyata, bukan ucapan, bukan rencana tanpa eksekusi. Di tengah kesibukan itu, ponselnya bergetar. Nama Naufal muncul di layar. Kali ini ia tidak terpukul. Tidak ada gejolak emosi. Ia hanya menatapnya sebentar, kemudian menggeser tombol ke arah kanan dan mematikan notifikasi. Tidak ada keharusan untuk menjawab. Hidupnya sudah bergerak maju. Sore mulai turun ketika ia kembali ke apartemen. Ia mengganti bajunya, menyalakan lilin aromaterapi, lalu membuka laptop di meja kerja. Ia mulai membuat daftar prioritas mingguan, laporan proyek, kelas yang harus ia ikuti, dan target-target kecil yang ingin dicapai. Setiap ketikan terasa konsisten, matang, dan berakar dari proses yang panjang. Bukan pelarian. Bukan pembuktian kepada siapapun. Ini semua tentang dirinya sendiri. Ketika jendela besar mulai memantulkan langit senja, Inara berdiri sejenak dan memandang keluar. Lalu ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kehidupan yang tidak terbebani oleh kecurigaan, perdebatan, atau kesepian dalam hubungan yang salah. Ia berdiri di ruang yang ia bangun dengan tenang. Ruang yang hanya berisi ketegasan, kerja keras, dan ketenangan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Inara menutup laptopnya, lalu duduk di sofa sambil memeluk bantal. Lampu temaram membuat ruangan tampak hangat. Ekspresinya lembut tapi pasti. Ia tahu ini baru permulaan. Ia bukan lagi Inara yang dulu berjalan di atas luka. Ia kini perempuan yang membangun kembali hidupnya dengan kepala tegak, lebih dewasa, lebih kuat, dan tidak menengok ke belakang lagi. Hujan turun sejak sore, membuat udara di apartemen Inara terasa semakin tenang. Ia baru saja selesai merapikan meja kerjanya setelah menutup laporan mingguan. Hidupnya kini berjalan stabil, jauh dari luka lama yang dulu sempat mengikatnya. Hanya sesekali ia teringat bagaimana telepon Naufal dulu berbunyi berkali-kali. Namun itu hanya bayangan tipis yang tidak lagi memberi beban. Ia menyeduh teh hangat dan membuka jendela sedikit. Aroma tanah basah membawa keteduhan yang sulit ia dapatkan beberapa tahun terakhir. Namun ketenangan itu terputus oleh suara bel pintu yang menyala panjang. Suara yang tidak biasa. Inara menoleh, keningnya mengerut. Tidak ada janji temu malam ini. Bel berbunyi lagi, lebih cepat. Ada sesuatu yang mendesak. Ia berjalan mendekat, menahan napas sesaat sebelum membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Naufal. Rambutnya basah, wajahnya tampak lelah, dan matanya cekung. Jasnya kusut dan sepatu yang dikenakannya terlihat terkena percikan lumpur. Ia berdiri kaku, seakan berusaha menyusun kata-kata yang entah sejak kapan tertahan. Inara, boleh kita bicara? Suaranya serak, hampir tenggelam oleh suara hujan. Inara tidak terkejut. Lebih tepatnya, ia sudah menduga saat hidupnya mulai stabil, masa lalu mungkin mencoba mengetuk kembali. Ia menyandarkan satu tangan pada kusen pintu, menatapnya tanpa keributan emosi. Kamu kehujanan, ucap Inara datar, bukan karena peduli, tetapi karena menyatakan fakta. Aku
Aku nggak tahu harus kemana lagi, gumam Naufal. Tolong, izinkan aku bicara sebentar saja. Inara menimbang beberapa detik. Lalu ia membuka pintu sedikit lebih lebar. Masuk. Tapi hanya untuk bicara. Naufal masuk pelan, menunduk seakan malu pada ruangan yang jauh lebih rapi dan tenang dibanding hidupnya sekarang. Inara menutup pintu dan berjalan ke ruang tamu, menjaga jarak. Ada handuk di kamar mandi, ujar Inara singkat. Ambil sendiri. Ia menghilang sebentar, kembali dengan handuk yang ia gunakan untuk mengeringkan rambut dan wajahnya. Setelah duduk di sofa, ia memijat pelipisnya seakan menahan sesuatu. Inara, Naufal menarik napas panjang. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi aku mohon, tolong dengarkan aku dulu. Inara duduk di kursi seberang, tidak meletakkan teh yang masih ia pegang. Aku mendengarkan. Ada hening yang panjang. Seperti Naufal sedang mencari keberanian untuk membuka keburukan yang bahkan tidak ingin ia dengar sendiri. Ayla, dia pergi. Akhirnya Naufal berkata, suaranya hancur. Dia ninggalin aku setelah tahu aku kehilangan jabatan. Dia bilang gak ada gunanya lagi bersama seseorang yang gak punya apa-apa. Inara tidak menunjukkan simpati. Hanya menatap tanpa mengubah ekspresi. Ia sudah tahu pola itu sejak lama. Aku kehilangan semuanya. Ra, lanjutnya lirih. Jabatan, rekan kerja, rumah, bahkan beberapa teman menjauh. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Inara meneguk teh pelan, sengaja tidak menjawab cepat. Aku tahu semua ini salahku. Suara Naufal pecah. Aku sadar. Aku sudah meremehkan kamu. Mengkhianati kamu. Aku malah nurut sama seseorang yang cuma manfaatin aku. Dan sekarang, semuanya hilang. Ia menatap Inara, matanya memohon. Tolong, Ra. Aku cuma butuh kesempatan buat jadi manusia lagi. Aku mohon. Inara meletakkan cangkirnya. Naufal, katanya pelan namun tegas. Kamu mencari aku karena kamu kehilangan segalanya. Bukan karena kamu benar-benar menyesal. Tidak. Aku menyesal. Sumpah. Aku sadar kamu satu-satunya orang yang pernah peduli sama aku. Satu kalimat. Potong Inara. Waktu itu aku melihat kamu dengan mata kepala sendiri. Kamu memilih Ayla. Kamu merendahkan aku. Kamu bohong berkali-kali. Ia menatapnya tajam. Dan kamu cuma ingat aku ketika kamu jatuh. Naufal menunduk, bahunya bergetar halus. Hujan di luar semakin deras, seperti mengguncang dinding yang membatasi mereka. Aku nggak minta kamu balik sama aku, ujarnya lirih. Aku cuma butuh tempat untuk berdiri lagi. Aku butuh kamu. Inara yang dulu mungkin akan langsung luluh, balas Inara. Tapi perempuan itu sudah nggak ada. Naufal menatapnya, pandangannya pecah. Ra, aku beneran hancur. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari dirimu sendiri, jawab Inara. Bukan dari aku. Ada jeda panjang. Naufal menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Aku nggak punya siapa-siapa. Kamu punya dirimu, ucap Inara. Dan itu cukup. Ia berdiri, menunjukkan bahwa percakapan selesai. Aku berharap kamu bisa bangkit, tapi kamu harus bangkit tanpa menyeretku kembali ke kegelapan yang dulu. Naufal memandangnya lama, seakan mencoba menemukan celah untuk kembali masuk ke hati yang sudah ia sakiti. Namun tidak ada. Yang ia lihat hanya perempuan yang tegas, dewasa, dan tidak bisa digoyahkan oleh air mata masa lalu. Jadi, ini benar-benar akhir, bisiknya lirih. Sudah sejak lama, jawab Inara lembut namun pasti. Naufal mengangguk pelan, matanya memerah. Ia berdiri, membuka pintu sendiri, lalu menatap Inara untuk terakhir kalinya sebelum melangkah keluar ke bawah hujan. Inara menutup pintu pelan. Bukan dengan amarah. Bukan dengan dendam. Hanya dengan ketegasan bahwa hidupnya tidak akan kembali pada masa yang pernah membuatnya hancur. Ia kembali ke ruang tamu, duduk perlahan, dan menyalakan lampu meja. Kehadiran Naufal tidak mengubah apapun. Ia tetap tidak luluh. Pagi itu langit cerah, berbeda dari malam sebelumnya yang penuh hujan dan ketegangan.
Inara bangun dengan lebih ringan meski masih teringat bagaimana Naufal berdiri di depan pintu apartemennya dalam keadaan kacau, memohon-mohon seolah dirinya adalah satu-satunya jalan keluar. Bukan rasa iba yang muncul pagi ini, melainkan kepastian bahwa ia berada dalam fase hidup yang baru. Ia membuat sarapan sederhana, lalu duduk di meja makan sambil membaca email pekerjaan. Semua terasa stabil, teratur, dan penuh kendali. Ketika cangkir tehnya hampir kosong, ponselnya bergetar sekali. Notifikasi pesan masuk. Naufal, boleh kita bicara sekali lagi? Inara menatap layar itu lama. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada getaran di dada. Ia hanya merasakan jarak yang kini begitu lebar di antara mereka. Jarak yang ia bangun sendiri demi menyelamatkan hidupnya. Ia meletakkan ponsel tanpa membalas. Namun 1 jam kemudian, bel pintunya berbunyi. Tidak panjang, tidak tergesa, sekali saja, halus, seperti seseorang yang mengerti batas. Inara berdiri dengan napas teratur dan membuka pintu. Naufal telah lebih rapi dari malam sebelumnya. Rambutnya disisir, pakaiannya sederhana namun bersih, tidak lagi tampak seperti seseorang yang terseret badai hidup. Tetapi wajahnya tetap menampakkan kelelahan. "Terima kasih sudah buka pintunya," ucapnya pelan. "Ada apa?" Inara tetap netral. Aku cuma ingin bicara baik-baik." Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. "Ini terakhir kali aku minta waktu kamu." Inara mengangguk, mempersilakan dia masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Jarak antara keduanya tetap lebar. Cahaya matahari masuk dari jendela, membasuh ruangan dengan kehangatan yang lembut. Naufal menarik napas panjang. "Aku sudah mikir semalaman. Tentang semua yang terjadi. Tentang kamu. Tentang kesalahan-kesalahanku." Inara mendengarkan tanpa menyela. Ia ingin percakapan ini selesai dengan martabat, bukan dengan kemarahan yang sia-sia. "Aku sadar," lanjut Naufal, suaranya serak. "Kamu sudah nggak punya alasan buat bertahan sama orang kayak aku. Dan aku juga sadar, permohonanku semalam itu lebih karena panik daripada benar-benar memahami apa yang aku hancurkan." Inara menatapnya. Ada kejujuran di wajah Naufal yang dulu jarang ia lihat. Bukan untuk membenarkan dirinya, tapi untuk akhirnya menerima kenyataan. "Kamu bilang kamu butuh aku," ujar Inara lembut. "Tapi sejujurnya, kamu butuh dirimu sendiri. Kamu harus bangkit sendirian. Kalau kamu bergantung padaku, kamu cuma akan jatuh lagi." Naufal mengangguk, matanya memerah. "Aku tahu." Ia menunduk. "Dan itu yang bikin aku datang hari ini. Bukan buat minta kamu kembali, tapi untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang lebih benar." Hening sejenak. Hening yang matang, bukan canggung. "Aku sudah siap tanda tangan," ucap Naufal akhirnya, suaranya nyaris pecah. "Kalau itu yang kamu mau." Inara menarik napas panjang. Tidak ada rasa menang. Tidak ada kepuasan. Hanya kelegaan yang akhirnya mendapat tempat. "Aku sudah membuat keputusan," jawab Inara tenang. "Kita berdua butuh hidup yang baru. Kamu butuh ruang untuk memperbaiki diri, dan aku butuh ruang untuk menutup luka yang dulu kamu buka." Naufal menatapnya, sorot matanya sendu. "Aku mengerti." "Ini bukan tentang membalas," lanjut Inara. "Aku tidak ingin hidup dengan bayangan masa lalu lagi. Keputusan ini supaya kita sama-sama bisa berdiri tanpa saling menyakiti." Naufal memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang tampak meluap. Ketika ia membuka mata lagi, suaranya terdengar lebih tenang. "Aku mau kamu tahu satu hal, meski terlambat. Kamu perempuan paling tulus yang pernah ada di hidupku. Dan aku menyesal karena butuh kehilangan semuanya untuk sadar." Inara tidak berkata apa-apa. Kata-kata itu bukan penyembuh, tapi ia tahu Naufal mengatakannya bukan untuk mendapatkan balasan, melainkan untuk menutup pintu masa lalu dengan jujur. "Kalau ada hal yang kamu butuhkan untuk proses administrasi, dokumen apapun, aku akan kooperatif," lanjutnya. "Aku nggak mau bikin semua ini lebih rumit." "Baik," jawab Inara. Naufal berdiri terlebih dahulu, seolah memberi isyarat bahwa ia tidak ingin memperpanjang percakapan hanya demi menggantung harapan. Saat berdiri di depan pintu, ia menoleh sekali lagi. "Terima kasih, Inara," ucapnya lirih.
karena sudah mendengarkan aku hari ini. Inara membalas dengan anggukan kecil. Terima kasih juga sudah datang dengan tenang. Naufal membuka pintu perlahan. Cahaya terang pagi menyinari wajahnya, membuat kelelahan itu tampak nyata. Ia tidak memohon, tidak meratap, tidak meminta diberi kesempatan kedua. Ia hanya menerima. Saat pintu tertutup kembali, Inara berdiri sejenak, menatap ruang tamu yang tenang dan penuh cahaya. Semua terasa berbeda. Bukan karena Naufal telah menghilang dari hidupnya, tetapi karena dirinya kini berdiri di atas keputusan yang tidak lagi menyisakan celah untuk kembali. Ia mengambil cangkir teh barunya di meja, duduk, lalu menghela napas panjang. Bukan napas seseorang yang terbebani, melainkan seseorang yang akhirnya selesai dengan masa lalu. Keputusan finalnya telah diucapkan dengan jelas, tanpa kemarahan, tanpa kebencian. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela besar ruang kerja baru Inara. Sebuah ruang yang tidak terlalu mewah, namun rapi, penuh karakter, dan mencerminkan seseorang yang akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa suara yang dulu merendahkan, tanpa ketakutan akan kehilangan atau dikhianati. Hanya dirinya, pekerjaannya, dan arah hidup yang ia tentukan sendiri. Ia menata bunga segar di sudut meja, langkah kecil namun berarti. Ada rasa lega di dadanya, bukan euforia berlebihan, melainkan ketenangan mendalam yang hanya hadir setelah seseorang melewati badai besar dan berhasil mencapai tepi baru. Telepon bergetar pelan. Pesan dari Nadia. Jangan lupa makan. Kamu pasti sibuk ngatur tempat baru itu. Inara tersenyum tipis. Sedikit sibuk, balasnya, tapi aku bahagia. Dan ia sungguh-sungguh merasa seperti itu. Transformasi yang ia jalani tidak terjadi dalam semalam. Ada luka yang harus ia rawat, ada kepercayaan diri yang harus ia bangun ulang, dan ada prinsip yang harus ia tegakkan. Namun berbeda dari masa lalu, di mana ia sering memaksakan diri untuk terlihat kuat, kali ini ia menguat dari dalam, perlahan namun pasti. Siang itu, Nadia datang membawa 2 bungkus makan siang. Aku tahu kamu pasti lupa makan, katanya sambil meletakkan makanan di meja. Inara tertawa kecil. Aku cuma terlalu fokus. Banyak yang ingin kususun ulang. Kamu berubah, kata Nadia sambil memandangnya serius. Dulu setiap kamu cerita, wajahmu selalu menahan sesuatu. Sekarang, kamu kelihatan hidup. Inara menatap keluar jendela. Jalanan yang biasanya terasa sesak kini tampak seperti ruang luas yang penuh kemungkinan. Aku memang hidup sekarang, jawabnya pelan. Bukan sekadar bertahan. Nadia mengangguk. Kamu tahu, banyak perempuan yang gak bisa keluar dari situasi itu. Tapi kamu berhasil. Dan bukan karena balas dendam. Kamu berhasil karena kamu memilih dirimu sendiri. Inara tidak membantah. Ia hanya tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, kalimat itu terasa benar. Ia memang memilih dirinya sendiri. Di sore hari, Inara menghadiri rapat singkat dengan Pak Darman di ruang kantor barunya. Kamu sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya, kata Pak Darman sambil memeriksa beberapa dokumen yang diberikan Inara. Keputusan-keputusanmu juga semakin matang. Dulu saya terlalu banyak mempertimbangkan orang lain, jawab Inara. Sekarang saya belajar melihat apa yang benar untuk saya sendiri. Dan itu tidak egois, sahut Pak Darman. Itu dewasa. Ia mengangguk, meresapi kata-kata itu. Dulu ia selalu menganggap perhatian pada diri sendiri adalah bentuk keegoisan, sesuatu yang membuatnya merasa bersalah. Tapi kini ia melihatnya sebagai bentuk menjaga diri, menghormati dirinya sendiri, dan memahami batas-batas yang harus dijaga. Rapat berakhir dengan rencana yang jelas. Tidak ada dramatisasi, tidak ada kebingungan, hanya langkah-langkah konkret menuju masa depan yang ia bangun dengan tangan sendiri. Malam mulai turun ketika Inara pulang. Rumahnya tidak lagi terasa kosong seperti dulu. Meski hening itu kini ramah, miliknya. Ia membuat teh hangat, duduk di balkon, dan menikmati angin malam yang menyentuh wajahnya lembut. Ia memikirkan semua fase kehidupannya. Tentang cinta yang pernah ia pertahankan sendirian. Tentang kekecewaan yang hampir membuatnya hilang arah. Tentang keberanian yang akhirnya tumbuh ketika ia memutuskan bahwa hidup tak bisa menunggu seseorang berubah. Namun ia tidak menyesal.
Masa lalu telah membentuknya, baik dan buruknya. Tanpa itu, ia mungkin tidak akan memiliki kedewasaan seperti sekarang. Ponselnya berbunyi. Pesan dari klien barunya yang puas dengan kerja pertamanya setelah semua proses berat itu. Inara tersenyum lagi. Dunia akhirnya terasa berjalan ke arah yang seharusnya. Di tengah ketenangan itu, ia menyadari sesuatu. Ia tidak lagi mencari pembuktian. Tidak perlu pujian. Tidak menunggu seseorang kembali untuk mengakui kesalahannya. Ia hanya ingin hidup dengan damai, menjalankan apa yang ia cintai, dan memberi ruang bagi dirinya untuk tumbuh lebih jauh. Saat teh hampir habis, Inara menutup matanya sejenak. Bukan untuk melupakan apa yang telah terjadi, tetapi untuk menerima semuanya sebagai bagian yang sudah selesai. Ia membuka mata dengan napas panjang. Ringan. Lapang. Tenang. Perjalanan itu tidak mudah, tetapi membuatnya menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan matang daripada sebelumnya. Dan ia tahu, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa ia sudah berada di jalan yang benar. Sebelum masuk ke dalam rumah, ia berkata pelan pada dirinya sendiri. Terima kasih, sudah bertahan sejauh ini. Kalimat sederhana, tapi berarti. Sebuah pengakuan bahwa dirinya berharga, dan ia kini memperlakukan dirinya seperti itu. Jika kamu menyukai cerita ini, Inara tersenyum sambil menuliskan satu kalimat di notes ponselnya untuk posting berikutnya. Perempuan bisa hancur, tapi ia juga bisa bangkit lebih indah dari sebelumnya. Dan ia menambahkan satu baris kecil. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lainnya. Ia menyimpan ponselnya, menutup pintu balkon, dan melangkah masuk ke rumahnya, ke kehidupannya yang baru, yang ia pilih sendiri, dengan hati yang sudah sembuh. Akhir yang sunyi, namun penuh harapan. Kalau kamu suka dengan alur cerita ini, jangan lupa klik subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru lainnya.